sesuai dengan NIM 122 31933. Ini saya akan mereview tugas yang telah saya kerjakan sebelumnya. Yang pertama yaitu modul forecasting. Forecasting yaitu peralaman atau bisa disebut merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, metode ini dapat dibagi menjadi 4 subjek. Subjek pertama menggunakan data masa lalu secara untun, misalnya data penjualan untuk memprediksikan masa depan atau permintaan produk. Subjek 2 untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari salah satu atau lebih variabelnya. Subjek yang ketiga adalah memungkinkan untuk menciptakan perkiraan diberikannya model refleks tertentu. Sebagai subjek keempat, bertujuan untuk menghitung metode-metode peralaman formal yang dapat digunakan dalam meramalkan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan mengambil keputusan dalam model forecasting ini. Selanjutnya, modul yang kedua yaitu network model. Atau jaringan tersebut merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik-titik lainnya. Dalam jangkauan ada 3 macam network. Yang pertama yaitu ada spinning tree, yang kedua maximal flow, dan yang ketiga saddle bridge. Selanjutnya yaitu project management. Project management digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dengan aktivitas proyek yang mana bersifat kritis. Manajemen proyek ini secara umum mencakup 4 fase, yaitu fase perencanaan, fase penjatuhan, fase pengawasan, dan fase pengendalian. Selanjutnya yaitu waiting lines. Waiting lines ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang bisa disebut antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimalkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, atau mengurangi dan meminimkan waktu menunggu bagi konsumen. Dengan modul waiting line ini ada 4 soal ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat soalnya, bisa langsung saja ke YouTube saya. Dan selanjutnya itu ada productivity. Productivity atau produktivitas yaitu didefinisikan sebagai rasio output atau input dengan program ini untuk menghitung produktivitas dengan jumlah input dan sejumlah periode waktu program. Waktu program ini juga menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuannya menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Lalu selanjutnya kita masuk dalam modul quality control. Quality control adalah menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik penguasaan kualitas untuk apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang akan dikirim supplier. Sekian review dari penjelasan materi saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.